Alat berat tiba, lintasan sirkuit Mandalika siap diaspal ulang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembangunan lintasan sirkuit untuk perlombaan balap tidak boleh sembarangan. Pasalnya, arena adu kecepatan kendaraan ini membutuhkan rancangan khusus untuk menjamin keamanan pengendara. Pengamat perkerasan jalan dan aspal Purnomo mengatakan, desain subbase lintasan sirkuit terdiri dari agregat kelas A dengan ketebalan 22 cm. Untuk diketahui, agregat adalah material granular termasuk pasir, kerikil, atau batu pecah. Adapun kerikil atau batu pecah pada campuran aspal sirkuit wajib dipilih dengan benar dengan ukuran 19 mm dan bentuk yang menyerupai kubik. Kini peralatan berat milik PT PP Tbk kini telah tiba di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 19 Februari 2022. Peralatan berat tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mengelupas permukaan lintasan balap. Secara bersamaan juga akan melakukan setup aspal mixing plant sampai menunggu kedatangan sisanya. Hal ini seperti disampaikan Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria dikutip dari Antara pada Sabtu 19 Februari 2022. Kita bergerak cepat agar perbaikan lintasan sirkuit sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Alhamdulillah, sebagian besar peralatan berat telah tiba dan proses pekerjaan perbaikan bisa segera dimulai. Jelas Priyandi. Priyandi menegaskan, pekerjaan perbaikan lintasan diharapkan selesai pada 10 Maret 2022, sesuai target yang telah ditetapkan. Selain alat berat, kata Priyandi, PP juga telah memastikan kesiapan bahan baku untuk pengaspalan. Tim dari PT PP yang berada di Palu dan didampingi konsultan sudah memastikan kualitas bahan baku dan memastikan loading bahan baku ke atas kapal yang akan dikirim dalam waktu dekat untuk dijadikan lapisan aspal yang baru, kata Priyandi. Sebelumnya, Direktur Utama PT PP Novel Arsyad memastikan pihaknya berkomitmen menjadikan lintasan sirkuit Mandalika memenuhi standar keselamatan dan keamanan balap, serta menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Teknologi, metode, material, serta peralatan kerja juga menggunakan spesifikasi terbaik sesuai standar FIM, ujar Novel. Novel melanjutkan, perseroan akan melakukan pengelupasan aspal lapisan teratas lebih kurang tebalnya 4 cm dan langsung diaspal ulang. Pengaspalan dilakukan di segmen tikungan 16,5 yang menuju lintasan lurus sepanjang 507 meter hingga tikungan 5,5 yang menuju tikungan 6, 7, 8, dan 9. Total secara keseluruhan pengaspalan yang dilakukan mencapai 17,5% dari keseluruhan lintasan. Mandalika penuhi kualifikasi dunia setelah top speed di atas target. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Rata-rata top speed pembalap dalam tes pramusim MotoGP Mandalika 2022 di atas 300 km per jam, sehingga sirkuit Mandalika memenuhi kualifikasi olahraga balap dunia, kata Abdul Bar M. Mansur, Direktur Utama ITDC, dalam keterangan persnya pada Kamis 17 Februari 2022. Dalam official test yang diikuti 24 pembalap pada 11 hingga 13 Februari 2022 itu, pabrikan Ducati berhasil merajai catatan tertinggi. Adapun Johan Zarco dari tim Pramac Racing memimpin catatan top speed dengan melaju sampai 314,8 km per jam di trek lurus sirkuit Mandalika pada hari ketiga di tes trek sepanjang 4,31 km. Mansur menjelaskan, pihaknya melakukan evaluasi internal terhadap apa yang sudah berjalan dalam pre-season test dan pihaknya mendapatkan catatan bahwa tes di hari pertama pada 11 Februari 2022 pada pagi harinya, top speed pembalap mencapai 285 km per jam.
Kemudian tes ditunda karena ada pembersihan sirkuit. Setelah dilakukan pembersihan, pada siang harinya tes dilanjutkan. Pada hari pertama, hari Jumat, top speed yang dicapai oleh Johann Zarco sudah mencapai 314,8 km per jam, yang artinya bahwa pembalap sudah melakukan adjustment. Jika kami juga melakukan pembersihan di hari pertama, sehingga pembalap bisa mencapai top speed yang memang diharapkan sekitar 310 km per jam ke atas atau 1 menit 33 detik per lap, ungkapnya. Kemudian di hari kedua dan ketiga juga dimulai tepat waktu tanpa ada penundaan. Pembalap juga semakin meningkatkan performanya. Jadi top speed hari pertama sampai ketiga semuanya mencapai 314 km per jam. Ungkap Abdul Bar seperti dilansir dari Antara. Sementara itu Andi Satria, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association menambahkan, pihak Dorna dan FIM juga telah memberikan masukan perbaikan dalam hal estetika pada sirkuit, seperti pengecatan sisi lintasan pada motif tenun, perbaikan tenda untuk marshal di sisi lintasan, dan beberapa detail lainnya. Selain catatan review lintasan dan kebersihan, secara umum pihak penyelenggara balap puas dengan kondisi sirkuit internasional tersebut. Juga soal petugas di lintasan sepanjang ajang pre-season. Ada sekitar 400 marshal baru yang dilatih, dengan kami mendatangkan marshal berlisensi COC dari Malaysia sebanyak 3 orang. Jadi dari Dorna dan FIM mengungkapkan kepuasan mereka melihat sigapnya petugas lintasan termasuk soal keamanan, dokter, juga lintasannya sendiri. Didatangi promotor F1, Gubernur NTB upayakan Formula One digelar di sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sukses gelar WSBK Indonesia 2021 dan tes pramusim MotoGP 2022, sirkuit Mandalika mulai dilirik Formula One. Bahkan setelah tes pramusim MotoGP, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah kedatangan promotor F1. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah tengah berupaya agar ajang balap Formula One bisa digelar di sirkuit Mandalika. Bahkan ia sudah berbincang langsung dengan promotor F1, Gerwin Beran, di ruang kerjanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Bersama Mr. Gerwin Beran dari tim Formula One, mendiskusikan langkah lebih lanjut tentang rencana Formula One di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kata Zulkifli Mansyah dalam keterangan tertulis pada Senin 14 Februari 2022. Menurut pria yang akrab disapa Bang Zul, pihak F1 sudah melihat langsung kondisi sirkuit Mandalika. Mereka disebut terkesima dengan keindahan serta keamanan di sirkuit yang diresmikan pada 12 November 2021 tersebut. Beliau sangat terkesima dengan sirkuit Mandalika, sangat pas dan memadai untuk penyelenggaraan Formula One, ujarnya. Zul mengaku berteman dengan perwakilan F1, Gerwin Beran. Mereka membahas rencana penyelenggaraan F1 di sirkuit Mandalika. Dalam pertemuan itu, perwakilan F1 memberikan sejumlah masukan kepada Pemprov NTB, salah satunya penambahan jumlah hotel berbintang di wilayah itu. Atas adanya pertemuan tersebut, Bang Zul berharap supaya upaya dari pemerintah NTB, pemerintah pusat, serta stakeholder terkait bisa mewujudkan harapan menggelar balapan F1 Mandalika. Doakan agar diskusi selanjutnya dengan pihak Formula One berbuah manis dan sesuai dengan harapan, ujarnya. Selain itu, IMI Pusat memberi perhatian khusus kepada Nusa Tenggara Barat dalam rapat kerja nasional di Jakarta. Keputusan strategis dalam Rekernas adalah menyukseskan MotoGP dan mewujudkan Formula One digelar di sirkuit Mandalika, ujar Ketua Pemprov IMI NTB M. Nur Haidin. Rakernas yang dipimpin langsung Ketua IMI Pusat Bambang Susatyo tersebut juga menekankan sirkuit Mandalika tidak hanya untuk gelaran MotoGP, tetapi juga ajang bergengsi Formula One.
Menurut Bamsud, Indonesia sudah membuktikan kepada dunia sukses menggelar event dunia bergengsi yakni IATC dan USBK di sirkuit Mandalika 2021 lalu. Saat ini, dunia juga sedang menanti pertarungan pembalap-pembalap MotoGP 18 hingga 20 Maret. Sebelumnya di sirkuit Mandalika dilaksanakan official test MotoGP 11 hingga 13 Februari 2022.